Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan siang hari ini tentunya saya Diva Jeffrina hadir menjumpai Anda dalam program acara kesayangan kita, Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab suci Al-Qur'an. Dan pada hari ini surat yang kita bahas yaitu surat Al-Baqarah ayat 257 berada di juz 3. Silakan para pemirsa dimanapun Anda berada untuk dapat membuka Al-Quran ya, atau Al-Quran digital ya di smartphone masing-masing. Dan tentunya di samping saya ada narasumber kita yaitu Al-Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Setelah kita bahas benar Ustaz? Ya, Al-Baqarah 257. Iya, baik. Dan tentunya kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon 0741 66 385 atau 0811 7433 133. Bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Masya Allah. Baik Ustadz, seperti biasa tolong dicontohkan terlebih dahulu pembacaan yang baik dan benar untuk surat Al-Baqarah ayat 257. Dipersilakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim. Masyaallah, tabarakallah. Sudah kita saksikan bersama pembacaan baik dan benar untuk surat Al-Baqarah ayat 257 yang dibacakan langsung oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon 0741 66 385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, sembari kita menunggu penelpon kita pada hari ini, mudah-mudahan rame untuk pembacaan surat Al-Baqarah ayat 257 ini. Kita bahas terlebih dahulu artinya Ustadz. Ini apa sih artinya surat Al-Baqarah ayat 257? Dipersilakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, iaitu iman. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulmat. Dan orang-orang kafir perlindungnya adalah taghut, syaitan. Syaitan itu mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah termasuk penduduk neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal dalamnya. Sadaqallahul azim. Benar Allah dan segala firman-Nya. Itu tadi artinya ya Ustaz ya. Untuk surat Al-Baqarah ayat 257 biasanya di Al-Qur'an zaman sekarang sudah banyak ya tertulis di sebelahnya maupun di bawah ya. Silakan para pemirsa untuk dapat melihat sendiri apa arti dari surat Al-Baqarah ayat 257, tapi nanti kita bahas lebih mendalam apa makna yang terkandung dari surat Al-Baqarah ayat 257. Baik Ustaz, arti sudah, kita lanjut ke hukum-hukum bacaan, makhorijul huruf, hukum wakaf ibtida. Nah, ini kan ayatnya 4 baris nih, 3 sampai 4 baris nih Ustaz ya. Untuk surat Al-Baqarah ayat 257. Nah, tadi kan sebenarnya sudah ada wakaf ibtida di sini Ustaz ya, ada qola, ada lam, gitu. Qola dan ja kalau terakhir ya kalau Ustaz ya. Nah, tadi kan sudah dibacakan langsung oleh Ustadz di mana titik-titik wakaf ibtida ya, tapi dijelaskan terlebih rinci Ustadz, dipersilakan. Nah, baik. Kita langsung masuk ke wakaf ibtida ya. Alhamdulillah dalam ayat ini sudah dibubuhi tanda wakaf ibtida ya. Yang pertama pada nur ada wakaf qala. Kita ketahui bahwa itu namanya al-waqfu aula, berwakaf atau berhenti lebih bagus. Kemudian lanjutan ayatnya pada zulumat juga wakaf qala. Kemudian lanjut kepada ulaika ashabun nar, itu wakaf jim. Alternatif. Boleh kita berhenti dan boleh lanjutkan. Boleh wakaf dan boleh wasal ya. Kemudian lagi yang perlu kita perhatikan tentang mura'atul ayat. Arti mura'atul ayat termasuk mura'atul kalimat. Jangan sampai terbalik-balik. Ya. Di sini kita waspadai bahwa ayat ini ada mirip-mirip. Yang pertama adalah minal zulumati ilan nur. Yang pertama di menjelang akhir ayat tadi ada pula minan nuri ilal zulumat. Ini jangan terbalik-balik ya. Kalau terbalik jauh artinya. Jauh beda artinya ya. Jadi kita harus waspada ya. Karena di situ memang mirip sekali. Yukhrijunya ada, minan nurnya ada, ilan nurnya ada. Jadi kita harus waspada tentang membaca ayat ini, jangan sampai terbalik-balik. Jangan sampai terbalik ya, jauh beda artinya dan jauh sangat pengertian. Ya. Itu barangkali yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini. Itu tuh wakaf ibtida ya Ustaz ya. Kalau kita masuk ke 4 ya Ustaz.
mat untuk surat Al-Baqarah ayat 257. Ini yang perlu diperhatikan cekulek-cekuleknya, panjang pendeknya jangan sampai salah. Silakan Ustaz. Ya. Kita coba mat lagi ya. Dari awal, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Kita simpulkan saja. Di sini banyak maaf. Di sini banyak mat ya, mat tabi'i atau mat asli. Ya, seperti Allahu alladzi amanu minadh dhulumat ilan nur. Nur menjadi mat arid li sukun kerana kita berhenti padanya. Ya. Kalau kita berhenti pada mat asli dan diakhiri dengan huruf yang sukun, makanya mat arid li sukun. Ya. Kemudian walladzina itu mat tabi'i juga. Iaitu kasrah bertemu ya sukun. Kafaru juga asalnya mat tabi'i. Kemudian berubah menjadi mat jaiz munfasil. Kenapa? Karena sesudah mat tabi'i bertemu dengan hamzah atau alif yang berbaris, maka otomatis mat tabi'i menjadi mat jaiz munfasil. Maka panjangnya 2 sampai 2,5 alif panjangnya. Iya, ya. Baik Ustaz. Kita break dulu sebentar Ustaz, kita sambung kembali. Baik, bisa jadi kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat kita pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 257. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baca dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik, ada penelpon, langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Marna, Mbak. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih telah bergabung bersama kita di sini. Dipersilakan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 257. Ibu Mar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penelpon setia kita pada program Ayo Mengaji, Ibu Mar dari Sungai Penuh. Terima kasih telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Bagaimana Ustaz bacaan penelpon pertama kita? Ada peningkatan ya. Lancar, kemudian suaranya lebih bersih ya. Kemudian sedikit masukan, tadi ada berwakaf pada yukhrijunahum. Ya. Itu kurang tepat ya, kurang tepat. Baiknya di minan nur, boleh minan nur ya. Mereka mengeluarkan mereka dari cahaya. Gitu kan. Ada pengertian sedikit. Kalau hanya sekadar mengeluarkan dari mana gitu. Jadi oleh sebab itu sekurang-kurangnya minan nur, sempurnanya sampai ilal zulumat ya. Yang selebihnya bacaannya bagus,
Wakaf ibtida'nya bagus. Alhamdulillah. Barakallah. Barakallah, itu tadi untuk Ibu Baris Sungai Peluh. Terima kasih banyak. Kami masih menunggu partisipasi pemirsa yang lain untuk dapat bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Iya, baik Ustadz. Selanjutnya kita tadi lagi bahas mat nih Ustadz ya. Mat ya. Ada penelpon, silakan. langsung kita sapa terlebih Yang dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Di Halo, bisa diulangi? dengan Adam di kebun kopi. Dengan Adam di kebun kopi. Baik, Adam, dipersilakan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur wallazina kafaru awliya'uhum umut tagutu yukhrijunahum minan nuri ila zulumah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Adam dari Kebun Kopi telah bergabung bersama kita di sini di program Ayu Penggaji. Bagaimana menurut Ustadz Masya Allah Adam pada hari ini? Suaranya bagus nih, bersih ya. Besar. Kayaknya bisa jadi qari nasional nih. Amin, amin, amin. Tapi ada masukan sedikit ya, agar lebih sempurna. Ketenangan sedikit lagi ya. Kalau kita baca Al-Quran harus tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tenang sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Tenang sebentar. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ. Boleh dilanjutkan dan boleh diulang dari أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ. Tadi agak terpisah ya aulianya. Awliya'uhumu itu tidak boleh dipisah ya. Harus satu kata. Ya. Itu dua kata tapi tak boleh dipisahkan. Aulia satu, hum satu. Tapi dia sudah dirangkai dalam satu bentuk ya, kalimat maka ya. tidak boleh dipisahkan. Itu saja kena caranya harus lebih tenang ya, lebih tenang. Padahal makhrajnya sudah bagus nih. Ya, makhrajnya udah bagus dia. Ini ketenangan lagi. InsyaAllah berikutnya akan lebih tenang. Barakallah. Barakallah. Amin. Lah untuk Adam di Kebun Kopi, sering-sering untuk menelpon kita di sini ya, supaya nanti lebih baik lagi untuk pembacaan Al-Quran. Amin. Iya, baik Ustadz. Ya. Sebar kita masih menunggu penelpon selanjutnya untuk pembacaan surat Al-Baqarah ayat 257 ini. Tadi kita lagi bahas yaitu mat ya Ustadz ya. Mat ya belum sempurna. Iya, masih tadi, di ya. ayat Baik. kedua tadi. Silakan dilanjutkan Ustadz. Ya. Mat ya. Ya, di baris kedua maksud saya tadi Ustaz. Tadi kita bahas sampai mat jaiz munfasil. Mufasil. Berikutnya awliya'uhum. Ini adalah mat wajib muttasil. Yaitu mat tabi'i
sesudahnya bertemu dengan hamzah, maka mad tabi'i itu menjadi mad wajib muttasil. Jadi auliya'uhum. Kalau kita berhenti di sana auliya'uhum. Kalau lanjut baru auliya'uhumut taghut. Ya, ini mim itu netral itu, hum. Apabila dia diwakafkan jadi hum. Kalau lanjut humut taghut. Jadi dikembalikan harkatnya. Disesuaikan dengan harkat sebelumnya. Seperti minallah, asalnya min Allah. Jadi kerana nun itu bertemu dengan alif lam, maka nun dikasih baris dengan nun untuk memudahkan. Begitu juga auliya'uhumut taghut, ya. Kemudian taghut itu mad tabi'i dua-duanya. Yukhrijunahum mad tabi'i juga. Minan nur tabi'i juga. Zulumat itu sudah difermentasi, di apa ya? Diubah status. Yang awalnya mad tabi'i, karena kita bawa kaf di sana, maka jadi mad arid li sukun. Boleh 3 alif. Zulumat. Itu 3 alif boleh, ya. Kemudian ulaika sama dengan aulia di atas. Mad wajib muttasil. Ashabu mad tabi'i. An-nar kalau kita berhenti menjadi mad arid li sukun. Ya. Hum fiha itulah mad tabi'i, kha mad tabi'i, khalidun dunya mad arid li sukun. Demikian mad di sini. Iya, baik. Masya Allah. Nah, sudah kita saksikan bersama yang sudah dibahas oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ di mana tadi wakaf ibtida dan juga mat untuk pembacaan surat Al-Baqarah ayat 257 berada di juz 3. Baik, Ustadz, kita bergelut sebentar, nanti kita sambung kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 257. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon 0741 66 385 atau 0811 7433 133. Bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, alhamdulillah sudah ada 2 penelpon kita, Ibu Umar dan juga Adam tadi. Terima kasih banyak dan kami masih menunggu partisipasi dari pemirsa untuk dapat gabung bersama kami. Dan yang mau kita bahas selanjutnya Ustadz, makna lebih dalam tentunya untuk surat Al-Baqarah ayat 257 tadi sudah dibahas artinya. Di pertama yaitu Allah adalah pelindung orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang yaitu iman. Dan orang-orang yang kafir pelindungnya itu adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya ke kegelapan. Berarti dikembalikan ya Ustaz ya. Allah mengeluarkan dari kegelapan menuju terang benderang, dan sedangkan setan itu membawa dari terang benderang menuju kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini maksudnya apa sih Ustaz? Boleh dijelaskan? Silakan. Baik. Di sini kalau kita pahami ada 2 versi ya. Ada penelpon Ustaz, kita sapa terlebih dahulu. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Rita di Sungai Penuh. Alhamdulillah, Ibu Rita di Sungai Penuh telah bergabung bersama kita. Dipersilakan Ibu untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Baik Ibu, sahabat-sahabat, terima kasih kembali. Terima kasih Ibu Rita dari Sungai Penuh telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Bagaimana Pak Ustadz bacaan Ibu Rita pada hari ini? Ya, alhamdulillah tadi dibawakan tilawahnya dengan lagu Bayati. Ya. Bayatinya alhamdulillah sempurna nih. Ya, sampai Bayati Mumtaz. Di Bayatinya bagus. Kemudian sisi bacaannya ada sedikit koreksi ya, yaitu tentang huruf itba, yaitu huruf la. Huruf itba itu ada 4. Sad, dad, ta, la. Itba itu artinya tertutup, lawannya infitah. Kemudian caranya itba itu adalah dirapatkan lidah ke atas lebih banyak, ya, lebih merapat, ya, lebih banyak presentasinya merapat lidah ke atas dari belakang, dari lidah belakang sampai hampir ke depan. Jadi Allah. Di lidah itu merapat ke atas. Jadi sadaqallah. Jadi ilallah. Jadi mulutnya jangan terlalu dibuka, kemudian lidahnya merapat. Lebih banyak merapat ke langit-langit ke atas, mulai dari pangkal lidah. Jadi akan terdengar suaranya agak tebal. Contohnya minan nuri ilal zulumat ilal zulumat. Ya. Tapi kalau lidahnya kurang rapat ke atas, bagian belakang hampir separuh ke depan, maka dia akan menjadi bunyi zai nanti, zu. Kasar bunyinya. Jadi yang selebihnya adalah bagus semua, cuma itu sedikit ya, kurang pas. Barakallah. Barakallah, itu tadi untuk Ibu Rita di Sungai Penuh. Terima kasih banyak dan kami masih menunggu partisipasi dari para pemirsa sekalian. Baik Ustadz, alhamdulillah sudah ada 3 penelpon kita. Kita lagi mau bahas makna lebih mendalam tentunya untuk surah Al-Baqarah ayat 257 ini. Dipersilakan Ustadz. Iya. Ini 2 versi yang kita lihat. Yang pertama, Allah itu pelindung, penasihat. Yaitu Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya iman yang terang benderang. Dari tidak beriman kepada beriman. Dari
yang tidak baik kepada yang baik. Di Allah membawa kepada kebaikan dan menyeru kepada kebaikan dan menunjuki kepada iman. Sedangkan orang-orang kafir, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang kafir penasihat dan pelindungnya adalah syaitan. Syaitan tu kerjanya yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Kebalikan yang tadi. Syaitan kerjanya mengajak manusia dari cahaya iman kepada kegelapan, kekafiran. Jadi dari beriman kepada kafir. Itu kerja syaitan. Artinya Allah sudah menggariskan takwa, mengikut seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu adalah Allah sudah menunjuki kita. Lalu datang syaitan, dibaliknya oleh syaitan. Kata syaitan, tinggalkanlah yang disuruh Allah dan kerjakanlah yang dilarang oleh Allah SWT. Di salah satu contohnya korupsi. Korupsi kan dilarang oleh Allah. Mencuri dilarang. Kata syaitan, ayo okey, kapan lagi hidup cuma sekali. Kemudian berbuat maksiat misalnya. Waktu muda ni lah buat maksiat. Nanti kalau suara tua nanti baru istighfar, taubat katanya. Jadi bagaimana cara berusaha syaitan tu menasihati dan memberi perlindungan kepada orang-orang yang kafir, gitu. Orang melawan kepada Allah SWT. Jadi kita hati-hati. Kita masuk kategori mana gitu. Tentu kita semua masuk kategori yang pertama. Allah penasihat pelindung kita. Jadi kita selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Tetapi kalau pernah misalnya melanggar aturan Allah, meninggalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah, berarti dia sedang dilindungi oleh syaitan. Dinasihati oleh syaitan. Dia oleh sebab itu kita harus berhati-hati ya. Jalan tu dua, jalan kanan, jalan kiri. Yang kanan iaitu minaz zulumati ilan nur. Yang jalan kiri, jalan syaitan tadi adalah minan nuri ila zulmat. Jangan sampai kita berjalan akhirnya sampai kepada zulmat. Kalau sudah sampai zulmat, orang-orang seperti itu ulaika ashabun nar, maka mereka adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi jangan sampai kita beriman kembali kafir, beriman murtad, jadi murtad. Jangan sampai ya. Jadi itu, oleh sebab itu istiqamah dengan iman kita, dengan kalimat dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita terapkan dalam hidup kita dan kita amalkan. Iya, maknanya lebih ternyata sangat mendalam ya Ustaz ya. Di mana memang godaan syaitan ini luar biasa Ustaz. Luar biasa. Itulah emang balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa tidak tergoda oleh syaitan adalah surga. Kekal di dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena memang di dunia ini Ustaz tidak mungkin tidak digoda oleh lamanya syaitan. Lah kalau tadi Ustaz juga bilang bahwa salah satunya adalah pemimpin-pemimpin yang korupsi. Berarti pemimpin-pemimpin yang korupsi atau kafir tersebut itu termasuk togut itu ya Ustaz ya? Termasuk dalam kategori syaitan atau bagaimana tuh Ustaz? Syaitan itu kerjanya membisik. Syaitan itu menghancurkan kita bukan dengan pedang, bukan dengan rudal nuklir, tetapi dengan bisikan-bisikan yang indah. Indah bisikannya. Bisikan indah. Katanya tetangga sebelah sudah punya rumah bagus. Kita sekarang ada jabatan, ayo cari duit. Halal tak halal ni kaget lah dihitung, gitu kan. Jadi bisikan syaitan. Dia rasa itu kalau kita ikuti bisikan syaitan, berarti sekarang berarti waktu itu dia sedang dinasihati oleh syaitan. Pelindung penasihatnya adalah syaitan. Jadi cepat kembali. Kita kembali kepada jalan Allah, iaitu minal zulumati ilan nur tadi, dari kegelapan kepada cahaya iman. Jadi kita istiqamah pada cahaya iman ya. Jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah. Dia apabila iman itu bercahaya, bersemi dalam hati kita, maka kita akan selalu mengikuti perintah Allah, akan selalu menjauhi larangan Allah. Tapi kalau sudah sebaliknya, maka berarti dia sedang dikendalikan oleh
syaitan Syaitan. yang mempunyai bisikan-bisikan yang indah tapi beracun tadi. Iya. Mudah-mudahan kita tidak terhasut Ya. oleh godaan syaitan ini ya saya. Amin amin amin, amin. Baik Ustaz, kita berhenti sebentar, nanti Ya. kita sambung kembali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 257. Baik Ustadz, Ya. yang mau saya tanyakan selanjutnya nih Ustadz ya, kan biasanya kita kalau kalau baca Al-Quran, alangkah baiknya itu dengan belagu ya, sudah Ustaz jelaskan di mana biasanya itu lagu dasar itu lagu Bayati, ada lagu ras, lagu jihadkah, hijaz dan sebagainya macam ya. Nah, apa keistimewaan bagi orang-orang atau qori-qori'ah yang membaca Al-Quran dengan murattal atau dengan belagu ini Ustaz? Ya. Apakah ada keistimewaannya selain menggetarkan hati bagi orang-orang yang mendengarnya? Biasanya kan kalau misalnya sudah dibacakan dengan lantunan ayat suci yang merdu, dengan lagu-lagu yang khas, nah itu kan biasanya dapat menyentuh orang-orang yang sedang mendengarnya Ustaz. Apa keistimewaannya Ustaz di mata Allah Subhanahu wa taala? Betul. Yang pertama keistimewaannya memang dia sudah mengikuti tuntunan hadis. Tuntunan hadis. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul Qur'an husna. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara yang indah. Maka suara yang indah, lagu yang indah akan menambah kepada keindahan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang bisa melakukan Al-Quran dengan indah itu diumpamakan seperti jeruk yang sudah matang dan wangi. Ya, apalagi kalau kita sedang haus ya, lihat jeruk yang matang, warnanya menarik kan, rasanya manis, rasanya ingin cicip gitu. Seperti itulah kalau orang yang bisa mentilawakan dan melakukan Al-Quran, dia harum mewangi. Kemudian kalau dia berjalan dengan temannya, yang satu qari atau qari'ah, yang temannya mungkin profesinya lain gitu ya. Pandang masyarakat beda gitu. Beda ya, pokok beda lah. Kedua ni muliakan, tapi beda yang qari'ah ni gitu kan. Secara pandangan. Kemudian lagi keistimewaan orang bisa melakukan Al-Quran, kerana Al-Quran yang sumber ilmu pengetahuan, maka dia akan bisa melakukan, menyanyikan lagu-lagu lain, mudah mempelajari lagu-lagu lain seperti selawat, barzanji, bahkan lagu pop, lagu dangdut bisa dipelajari. Jadi kuncinya adalah kalau kita ingin menguasai semua seni lagu-lagu, suara, tarik suara, ya belajarlah seni baca Al-Quran. InsyaAllah yang lain akan bisa. Ada dulu murid saya, dia belajar irama, tilawah dengan saya. Itu dengan orang lain juga ya. Tapi pemulanya dengan saya. Dia suaranya bagus, ngaji bagus, lagunya bagus, tilawahnya bagus ya. Sampai dia juara nasional. Masya Allah. Kemudian dia ikut juga lagu pop ni. Akhir-akhirnya sampai internasional dia. Kerana suaranya dia lebih cepat menyerap lagu-lagu yang lain. Lagu yang apapun lain, lagu ya. bisa dikuasainya. Karena sudah dari dasarnya itu tadi ya Ustaz dasarnya, ya. ya tilawahnya sudah mantap gitu. Mantap, Masya Itulah Allah. antara keistimewaannya. Iya, baik Ustaz. Mudah-mudahan kita semua dapat bisa membaca Al-Quran dengan cara belagu dan mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Baik Ustaz, saya sekali kita sudah menghujung acara. Izin untuk pembacaan kembali yang baik dan benar tentunya untuk membaca surah Al-Baqarah ayat 257. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا
يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allah dengan segala firman-Nya. Baik Ustaz, terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Tetap membaca surah Al-Baqarah ayat 257. Baik pemirsa, demikianlah program acara Ayo Mengaji pada siang hari ini. Saya Diva Jifri dan kru bertugas mohon undur diri daripada Anda. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.